Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, kami akan mencoba untuk menjelaskan proses kehamilan dan proses persalinan. Next. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui proses kehamilan dan persalinan, mengetahui struktur embrio dan plasenta, menjelaskan durasi setiap tahap kehamilan, dan mengetahui apa saja sih kelainan yang mungkin terjadi dalam proses persalinan. Nah, pertama definisi kehamilan akan dijelaskan oleh Suci. Jadi ada beberapa tahap peristiwa yang setiap orang mengalaminya saat awal saat awal kehidupan terbentuk. Yang pertama yaitu fertilisasi atau pembuahan, gestasi atau kehamilan, dan partus atau persalinan. Nah, tahap yang pertama fertilisasi atau pembuahan, yaitu penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Zigot merupakan hasil peleburan dari sel telur dan sel sperma di dalam tuba falopi. Setelah terjadinya fertilisasi, masuk ke tahap gestasi atau kehamilan. Pada tahap kehamilan, apa tuh? Perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Pada tahap gestasi biasanya dibagi menjadi 3 trimester. Masing-masing trimester berdurasi sekitar 3 bulan. Sepanjang kehamilan, janin tumbuh dan berkembang membentuk organ, sistem tubuh, dan jaringan. Rata-rata lama kehamilan sekitar 40 minggu dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir wanita tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada tahap fertilisasi. Ada tahap partus atau persalinan, yaitu proses kelahiran bayi. Oke, selanjutnya ada struktur janin yang akan dijelaskan oleh Yubi. Selanjutnya ada struktur janin. Struktur janin terbagi menjadi 7. Yang pertama ada plasenta, yang kedua fetus, yang ketiga uterus, yang keempat uterine wall, yang kelima cervix, yang keenam amniotic sac, dan yang ketujuh umbilical cord. Selanjutnya ada penjelasannya. Yang pertama plasenta. Plasenta adalah organ yang berkembang di dalam rahim selama kehamilan. Fungsi plasenta adalah menyediakan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin yang sedang berkembang, lalu membuang produk limbah dari darah janin. Plasenta ini lebih biasa dikenal dengan ari-ari atau temannya bayi di dalam perut. Yang kedua ada fetus. Fetus adalah tahap perkembangan janin manusia setelah embrio, dimulai dari minggu ke-9 kehamilan hingga kelahiran. Pada tahap ini, semua organ utama telah berfungsi dengan baik. Fungsi utama fetus adalah untuk berkembang dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di luar rahim. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita yang berperan penting dalam proses kehamilan. Uterus terletak di panggul antara kandung kemih dan rektum. Fungsinya yaitu tempat perkembangan janin, menunjang kehamilan, dan kontraksi saat persalinan. Selanjutnya ada uterine wall atau dinding rahim. Uterine wall adalah struktur yang membentuk bagian dalam rahim pada sistem reproduksi wanita. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama endometrium, yang kedua myometrium, yang ketiga perimetrium. Fungsinya sama kayak tadi, menunjang kehamilan, menstruasi, dan juga persalinan. Selanjutnya ada cervix. Cervix adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dengan vagina. Dalam bahasa Indonesia, cervix juga dikenal sebagai leher rahim. Next. Selanjutnya ada amniotic sac atau kantung air ketuban yang putih-putih ini. Yang putih-putih bukan bayinya.
Definisinya amnion adalah kantung berisi cairan yang mengelilingi dan melindungi embrio yang sedang berkembang dalam rahim selama kehamilan. Fungsinya ada 4. Yang pertama melindungi janin, yang kedua menjaga suhu, yang ketiga membantu perkembangan, yang keempat mencegah infeksi. Kantung amnion mulai terbentuk segera setelah pembuahan dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan janin hingga persalinan. Dan yang terakhir ada umbilical cord. Umbilical cord adalah tali pusarnya bayi. Struktur yang menghubungkan janin dengan plasenta di dalam rahim selama kehamilan. Tali pusar berfungsi sebagai jalur transportasi oksigen dan juga nutrisi dari ibu ke dalam janin, serta membuang limbah metabolik dari janin ke plasenta untuk dikeluarkan oleh tubuh ibu. Oke. Cek. Oke, untuk struktur plasenta ya akan dijelaskan gambarnya oleh Khojul. Plasenta adalah organ vital yang menghubungkan ibu janin dengan ibu hamil dengan janin, maaf. Terletak di dinding uterus. Mana nih? Dinding uterus. Ya udah. Terletak di dinding uterus, plasenta ini menyediakan nutrisi dan oksigen kepada janin melalui tali pusat. Mana ya tali pusat ini mungkin? Villi placenta menyerap nutrisi dari darah dan membuang produk sampingan ke yang namanya ruang intervellus. Dan plasenta ini dilindungi oleh cairan amnion dan chorion. Ya, udah. Oke, selanjutnya kehamilan trimester dan cara menghitungnya semenjak menstruasi terakhir akan dijelaskan oleh Khatih untuk info selengkapnya. Oke, terima kasih moderator. Oke, seperti yang kita ketahui, ibu hamil itu mengandung dengan jarak waktu 9 bulan 10 hari. Nah, tapi di sini juga ada nih ibu-ibu yang hamilnya bisa kurang ataupun bisa lebih. Nah, di sini akan saya bacakan apa saja faktor yang membuat ibu hamil itu dimulai dari kurang waktunya, yaitu alias prematur. Nah, yang pertama, ibunya itu sebelum mengandung janin yang sekarang itu memiliki riwayat aborsi ataupun juga keguguran. Yang kedua, pola hidup ibu yang kurang sehat. Contohnya ibunya nih tukang rokok gitu, atau tukang minum minuman keras, ataupun bisa dari suaminya yang tukang rokok gitu kan. Nah, jadi buat para bapak-bapak, calon bapak-bapak, tolong jangan ngerokok di samping atau di dekat ibu hamil karena berbahaya. Ngaruh sayang. Oke, selanjutnya itu juga ada struktur rahimnya, terus ada komplikasi juga. Nah, selanjutnya itu ada beberapa faktor yang membuat kehamilan itu jadi lebih lama. Yang pertama yaitu kehamilan anak pertama. Kehamilan anak pertama itu rata-rata 39 sampai 41 minggu. Sebenarnya karena apa? Ibu hamil pertama kali itu pasti stres, mikir gimana nih saya punya anak pertama kali, mau jadi calon ibu gitu kan. Nggak mau punya anak kata Ita. Oke, nah jadi ibunya itu stres mempengaruhi juga dengan kelahiran bayinya. Nah, yang kedua yaitu yang paling sering terjadi oleh ibu hamil, yaitu perhitungan usia kehamilan yang kurang tepat. Usia kehamilan itu dihitung dari HPHT seorang perempuan. Apa itu HPHT? HPHT merupakan hari pertama haid terakhir. Nah, kalau mungkin kalian bingung, nanti saya akan jelaskan di akhir. Intinya sekarang HPHT itu hari pertama haid terakhir. Nah, selanjutnya yaitu ada kehamilan anak berjenis kelamin laki-laki. Sebenarnya di medis ini belum bisa terkuak. Kenapa? Alasan seorang ibu yang mengandung anak laki-laki itu cenderung lebih lambat. Karena pengalamannya dari ibu saya sendiri, hamil adik saya itu hampir 10 bulan. Ya. Terus selanjutnya ada ibunya obesitas. Sebenarnya ini
pada saat trimester ketiga rata-rata ibu hamil tuh nafsu makannya meningkat, itu diwajarkan sekali. Cuma ada ibu-ibu yang dari awal hamil udah suka makan, ada yang mabok-mabok, itu tergantung dengan ibunya sendiri itu gimana. Nah jadi tolong buat calon ibu-ibu sekarang nih, tolong nanti kalau udah masuk trimester ketiga pola makannya tuh dijaga, jangan asal makan aja. Nutrisi sayuran serat itu harus, karena berpengaruh untuk bayinya gitu. Nggak mau kan anaknya stunting atau aneh gitu bentuknya, putus. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu anaknya ada kelainan. Kalian tahu nggak anak kembar satu dunia atau disebut dengan Down syndrome? Nah, kembar satu dunia. Iya, mukanya kan sama gitu. Kalian bisa lihat ciri-cirinya di Google. Nah, karena kelainan genetik itu, atau ada juga satu lagi namanya Edwards syndrome. Itu mempengaruhi kelahiran bayinya jauh lebih lambat. Oke, setelah membahas kehamilan nih, jangka waktu kehamilan, kita masuk ke trimester. Ibu hamil itu selama 9 bulan 10 hari terdapat 3 semester. 3 semester. Trimester. Oke, tipe 3 trimester ya. 3 trimester. Maaf salah ya Bu Diva, Budia. 3 trimester. Setiap trimester itu berjangka waktu kurang lebih 3 bulan. Oke. Ini pada waktu usia kehamilan 1 sampai 4 minggu. Nih, telur yang telah dibuahi, kok telur ya? Harusnya sel telur dong, bukan telur. Sel telur yang telah dibuahi bergerak ke tuba falopi yang kemarin ada strukturnya di bagian rahim yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Bergerak ke tuba falopi kemudian tertanam di lapisan rahim. Ini bentuknya ya, bayinya masih cilik sekali. Nah, terus embrio yang telah dibuahi mulai terbentuk dan terdiri dari sekelompok sel. Ya iyalah, kita terdiri dari sekelompok sel. Terus tabung sarafnya berkembang yang menandakan terbentuknya struktur otak. Yang bilang nggak punya otak berarti nggak bisa berkembang dari janin. Terus sumsum tulang belakangnya mulai terbentuk. Yaitu selanjutnya ada juga pembentukan plasenta yang menghubungkan embrio dengan aliran darah ibunya. Next, selanjutnya pada minggu ke-5 hingga minggu ke-8, embrio tumbuh dengan cepat, ciri-ciri dasar bayi mulai terbentuk. Oke, sebelumnya saya lupa menjelaskan, pada minggu ke-1 sampai 4 itu di muka kita itu terdapat titik hitam. Titik hitam itu yang nantinya akan berkembang menjadi bagian-bagian yang ada di muka kita, mulai dari mata, hidung, mulut, segala lah yang ada di muka gitu kan. Nah, lanjut tabung sarafnya pada usia 5 sampai 8 minggu menutup. Tandanya sumsum tulang belakang telah selesai dibentuk. Next, tali pusat terbentuk menghubungkan bayi dengan plasenta. Tuh udah ada ininya nih, tali pusatnya. Terus tali pusar ya sama aja. Plasenta tumbuh dan mengambil peran penting dalam menyediakan nutrisi dan oksigen. Masuk minggu ke-9 hingga 13, sistem organ utama telah terbentuk dan struktur bayi menjadi lebih jelas. Tuh, udah kelihatan nih bayinya nih, nggak kayak anak cicak lagi ya. Fitur wajah menjadi lebih jelas dan mata mungkin saling mendekat. Janin mengembangkan jari, tangan, dan kaki yang awalnya berselaput lalu mulai terpisah. Jadi kalau di USG tuh udah kelihatan gini-gini. Dikit tapi masih kecil jarinya. Otot berkembang memungkinkan janin melakukan gerakan spontan. Dikit-dikit dia udah bisa nendang. Oke, next. Udah Ibra. Masuk ke trimester kedua. Oh, masih banyak ya? Oke, apa sih lanjut. Memasuki minggu 14 hingga minggu ke-17, banyak organ utama dan sistem tubuh yang berfungsi atau mendekati fungsinya. Kalau tadi kan baru mau mulai lah gitu, sekarang udah mulai nih. Oh, kaki buat nendang, tangan buat digerakin gitu, udah tahu lah fungsinya. Terus tulangnya terus mengeras. Nih bentuk bayinya gitu. Kecilin dia Ibra. Tulang terus mengeras dan otot berkembang memungkinkan gerakan terorganisasi. Terkoordinasi. Nah, terus rambut halus yang disebut lanugo mulai menutupi tubuh bayi dan memberikan isolasi. Kalau kalian lihat pas bayi baru lahir di sininya ada bulu. Bulu halus. Nah, itu fungsinya untuk menjaga suhu tubuh di dalam rahim ibu. Selanjutnya bayi mulai berlatih menelan, bahkan sudah bisa isep-isep jempol. Ih, gemoy. Ih, Yubi gak usah ditiruin deh. Next, lanjut.
18 sampai ke 22, ya udah gede bayinya tuh, udah tuker arah, kata Sahra bosen. Bayi mengalami percepatan pertumbuhan yang besar seiring berjalan tambahnya ukuran dan berat lah gitu. Kerangka mulai berkembang dan sumsum tulang mulai menghasilkan sel darah merah. Indra bayi berkembang dan kini ia mendengar suara-suara dari dunia luar. Nih harusnya bapaknya mulai ngajak ngomong nih. Halo Del, lagi ngapain gitu. Harusnya mulai begitu. Halo Del. Nah di sini ada zat lilin mulai terbentuk di kulit bayi untuk melindungi di dalam cairan ketuban. Apa itu zat lilin? Zat lilin itu disebut dengan Wernicke gaseosa yang berfungsi untuk melindungi dari infeksi bakteri di dalam rahim. Terus juga kalau kita renang itu kan baru 15 menit udah keriput ya. Bayangin bayi renangnya 9 bulan dalam air ketuban. Nah, jadi itu fungsinya juga dari zat lilin. Next. Ya kan ada air ketuban. Udah Ibra? Iya bener 2327. Oh iya. Kalau jauhan. Di mana yang benar? Sebelumnya. Nih. Nih pertumbuhan bayi tuh makin pesat menjadi proporsional tuh. Ih bayinya udah gede, udah lumayan gede, kulit menjadi kurang bening. Awalnya kan putih banget nih. Nah, ini udah mulai menjadi pekat karena jaringan lemaknya itu udah mulai terbentuk di bawah kulit. Paru-paru terus berkembang dan pergerakan pernapasan seperti latihan pernapasan terjadi. Kelopak mata dan alis sudah terbentuk sempurna dan mata bayi mulai terbuka. Alhamdulillah, masuki trimester ketiga terakhir. Nah, ibu-ibu ini biasa udah nyiapin stroller gitu kan, udah nyiapin tempat tidur, udah belanja. Pasti udah tahu nih jenis kelaminnya, betina apa jantan gitu. Biasanya mau tahunya kapan sih? 4 bulan biasanya udah bisa, tapi masih nggak jelas. Masih berbentuk macam-macam. Terus masuk ke usia 28 hingga 31, perkembangan otak mengalami kemajuan dengan sistem saraf menjadi lebih kompleks. Gerakannya mungkin lebih kuat karena ruang di dalam rahimnya terbatas. Jadi mulai sempit nih, tendangannya mulai kenceng nih. Udah mulai ibunya ngerasa lebih berat juga, udah mulai ngerasa lebih sesek ibunya. Posisi bayi mungkin bergeser dengan kepala biasanya bergerak menuju ke bawah panggul. Ini dia siap-siap mencari jalan untuk keluar dari rahim ibunya. Organ-organ terus berkembang, meningkatkan kesiapannya untuk berfungsi secara mandiri. Next. Dah. Nih minggu ke-32 sampai ke-35, berat badan bayi terus bertambah seiring dengan bayi normal pada umumnya, mengumpulkan lapisan lemak di bawah kulit untuk cadangan energi pada saat dia lahir nanti. Sistem organ semakin matang dan berkembang sebagai persiapan menghadapi kehidupan di luar rahim. Itu pasti keras banget. Kepala bayi masuk lebih dalam ke panggul tuh, kalian bisa lihat menuju ke bawah banget. Panggul memposisikan dirinya untuk melahirkan. Dilahirkan harusnya, bukan melahirkan. Pergerakan mungkin terasa lebih terbatas karena bertambahnya ukuran dan terbatasnya ruang. Makin sempit dia nggak bisa gerak. Lanjut. Next, terakhir. Ini udah siap banget nih, udah putih bayinya. Harusnya lebih pekat Yubi. Pertumbuhan bayi melambat, namun berat badan dan ukurannya terus bertambah. Organ bayi telah berkembang sepenuhnya dan siap berfungsi secara mandiri. Kepala bayi menempel pada panggul, membentuk posisi untuk dilahirkan. Tulang dan tengkorak bayi tetap fleksibel sehingga memudahkan untuk proses persalinan. Nah, tadi udah habiskan HPHT. Next, ada lagi? Udah dong, hamilnya segini aja. HPHT mau dijelasin? Oke, HPHT itu saya ulangin kembali merupakan hari pertama HI terakhir. Jadi di sini saya ada contoh dari akun TikTok ya. Mana? Mana woi? Nah ini dia. Nah dia itu nikahnya pada tanggal 14 Mei, hari pertama haid terakhir. Itu dia waktu gadis kan masih mengalami proses haid ya, menstruasi. Nah itu terakhir kalinya dia haid. Kalau misalkan bulan depan dia itu udah ada isinya rahimnya alias udah hamil. Oke, dia nikah tanggal 14. HPHT-nya tanggal 5 Mei dan hamil waktu USG itu pada tanggal 19 Juni dinyatakan telah hamil 7 minggu. Kalau saya hitung itu sekitar 45 hari, tapi dia ngomongnya hamilnya udah
sekitar 7 minggu. Jadi kalau hamil itu lebih dari seminggu atau 2 minggu itu wajar, bukan hamidun, tapi dihitung dari HPHT, bukan dari peleburan waktu dia berhubungan seks dengan suaminya. Oke, terima kasih. Oh iya. Mic-nya hilang tadi. Oke, next. Next. Iya. Sebelumnya. Oke, ini proses persalinan ya, ada 2, normal dan sesah. Kalau normal ini akan dijelaskan oleh Sahka. Oke, terima kasih moderator. Oke, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu kan kalau sebelum melahirkan itu biasanya muncul tanda-tanda. Nah, tanda-tanda melahirkan sudah dekat, ini yang pertama itu adanya kontraksi yang teratur, lalu keluarnya cairan kental bercampur darah dari kemaluan, dan ketiga itu ketuban pecah. Nah, yang kata Satria tadi, melahirkan itu bisa dengan 2 cara ya. Yang pertama itu melahirkan normal dan operasi sesar. Nah, melahirkan normal ini adalah proses ketika ibu hamil mengeluarkan janin yang telah berkembang di dalam rahimnya melalui vagina. Nah, proses persalinan ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama itu ada hormon relaksin yang bertugas untuk melonggarkan ligamen panggul dan melembutkan serviks. Lalu kedua itu ada hormon estrogen yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke rahim dan sensitivitas rahim terhadap oksitosin. Lalu ketiga itu ada hormon oksitosin yang bertugas untuk merangsang kontraksi rahim. Selanjutnya hormon prostaglandin yang berfungsi untuk mematangkan serviks. Dan terakhir ada hormon CRH atau corticotropin releasing hormone yang berfungsi untuk memicu peningkatan hormon lain yang memulai persalinan. Oke, kita masuk ke persalinan normal. Itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pembukaan. Nah, pembukaan ini adalah fase di mana serviks dipaksa melebar untuk jalan keluar bayi. Nah, pembukaan ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase awal atau pembukaan 1-4. Di fase ini, serviks mulai melunak hingga mudah melebar. Lalu kedua itu fase aktif, di mana serviks semakin melebar dan kontraksinya juga semakin intens. Lalu terakhir itu fase transisi atau pembukaan 10. Di fase itu serviks sudah melebar hingga 10 cm dan siap untuk melahirkan. Nah, tahap pembukaan ini adalah tahap yang paling lama, bisa memakan sekitar 8-24 jam. Nah, kenapa sih bisa lama? Ternyata disebabkan oleh kontraksi yang tidak terlalu kuat atau jalan keluarnya yang terlalu kecil, bahkan bayinya yang terlalu besar. Oke. Kita masuk ke tahap kedua yaitu kelahiran bayi. Nah, di tahap ini bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Nah, ibu ini bisa membantu dengan cara mengejan atau menekan otot-otot perut. Nah, biasanya juga dibantu dengan bantuan medis dengan cara digunting vaginanya untuk memudahkan bayi keluar. Nah, terakhir itu tahap pengeluaran plasenta. Nah, pengeluaran plasenta ini bisa dengan berbagai cara. Cara yang pertama itu kontraksi alami. Nah, setelah bayi keluar, tadi kontraksinya masih berlanjut untuk mengeluarkan plasenta. Atau dengan cara bantuan dokter, yaitu dengan cara ditarik tali pusatnya atau diambil manual. Tangan dokter masuk. Aman. Kan pakai sarung tangan. Oke. Bukunya nggak boleh panjang. Dah, terima kasih. Iya, oke, begitu persalinan normal. Nah, selanjutnya apa nih? Oke, persalinan sesah ya. Ini materi terakhir akan dijelaskan oleh Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan prosedur operasi sesar. Prosedur bedah yang dilakukan untuk melahirkan bayi melalui sayatan yang dibuat di dinding perut dan rahim ibu. Prosedur ini biasanya dilakukan ketika persalinan normal melalui vagina berisiko tinggi atau tidak memungkinkan baiknya karena alasan medis pada ibu atau bayi. Punya sendiri. Kelainan ini
Oh ini ya. Belum. Udah. Udah ya, udah. Oke, ini udah. Oke, selanjutnya proses operasi sesar akan dijelaskan oleh Lutfi juga. Proses operasi sesar yang pertama itu persiapan preoperatif. Yang pertama itu anestesi, persiapan steril, kateter. Yang kedua prosedur bedah, sayatan kulit dan sayatan di rahim. Yang ketiga mengeluarkan plasenta, penutupan. Yang keempat itu mengeluarkan plasenta. Yang kelima penutupan sayatan. Yang keenam pemulihan pasca operasi. Oke, iya itu tadi untuk penjelasan mengenai persalinan secara sesar ya. Selanjutnya kelainan akan dijelaskan kembali oleh Suci. Di sini ada kelainan pada kehamilan. Yang pertama ada placenta previa. Kondisi di mana sebagian atau seluruh plasenta menutupi mulut rahim. Ini normalnya plasenta terletak di sini. Sebagian plasenta menutupi mulut rahim dan ini seluruh plasenta menutupi mulut rahim. Selanjutnya ada endometriosis atau kehamilan ektopik. Terbentuknya endometrium di luar rahim sehingga dapat menyebabkan embrio berkembang di luar rahim. Selanjutnya ada molahidatidosa atau hamil anggur, kehamilan yang gagal. Hal ini terjadi karena adanya kelainan pada proses perkembangan sel telur setelah dibuahi, sehingga janin gagal tumbuh menjadi seorang bayi. Pada hamil anggur, sel-sel telur dan plasenta yang dapat berkembang ini akan membentuk kista yang menyerupai anggur putih, seperti yang ada di foto. Dan yang terakhir ada keguguran, keluarnya embrio secara spontan dari dalam kandungan sebelum usia 20 minggu kehamilan. Penyebab keguguran belum diketahui secara pasti, namun para ahli memperkirakan bahwa keguguran dapat disebabkan oleh keabnormalan pada kromosom janin, terutama pada trimester pertama, ketidakseimbangan hormon, dan infeksi pada janin. Oke, sudah habis. Aduh sakit. Sudah habis ya. Jadi semoga mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Dia sudah mengajar selama 1 tahun ya untuk semua. See you apa sih bahasanya? Semoga nanti kedepannya ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat untuk semua orang. Jazakumullah khairan kasihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.